Selamat malam kepada seluruh pemirsa setia Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa bertemu bersama-sama kembali dalam Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa dengan saya, Gaylin Tumangkeng, yang akan menemani Anda sepanjang 1 jam ke depan, di mana kita akan bersama-sama mendengarkan diskusi dengan narasumber-narasumber handal dan juga luar biasa. Di mana pada malam hari ini, seperti yang sudah ditunjukkan pada sosial media Hope Channel Indonesia, kita akan membahas tentang sukses berbisnis dengan budidaya nila. Wah, sungguh sangat menarik. Dan mungkin pemirsa yang mengikuti kita pada malam hari ini baru pertama kali menyaksikan Kamu Bisa. Untuk itu saya mau menjelaskan apa itu program Kamu Bisa. Program Kamu Bisa merupakan program yang bekerja sama antara Hope Channel Indonesia dan juga ASI atau Adventist Layman Services and Industries, di mana ASI sendiri adalah perkumpulan profesional dan pebisnis awam Advent yang tentunya memiliki banyak narasumber-narasumber ahli dan juga praktisi mengenai bisnis-bisnis yang bisa kita bagikan bersama-sama. Di mana tentunya program ini akan membantu, memotivasi dan menginspirasi para pemirsa untuk mengembangkan bisnis. Dengan harapan dengan adanya program Kamu Bisa, kita semua bisa sama-sama belajar, berkembang dan juga sukses dalam berbisnis. Tentunya setiap malam kita akan membahas topik-topik yang menarik. Dan pada malam hari ini kita akan membahas mengenai nila atau ikan nila. Di mana di sini sudah bersama-sama dengan saya narasumber ahli dan praktisi, yaitu narasumber ahli yaitu Bapak Steffi Wawiling. Selamat malam Bapak Steffi. Apakah sudah bersama-sama dengan kita pada malam hari ini? Baik, kita tunggu sebentar. Mungkin sinyal sedang bermasalah. Kita akan menunggu Bapak Steffi Wawiling hadir bersama-sama dengan kami. Apakah sudah ada? Baik. Selamat malam Pak Steffi. Ya, selamat malam. Selamat malam. Kita akan kembali berdiskusi sebentar lagi ya Pak. Saya mau menyapa para narasumber lainnya. Baik. Saya mau menyapa Bapak Daniel Saputra. Apakah sudah hadir bersama-sama dengan kami? Selamat malam Bapak Daniel. Begitu pula dengan Bapak Lutfi. Apakah sudah hadir bersama-sama dengan kita pada malam hari ini? Selamat kenal pemirsa Kamu Bisa. Baik, selamat malam. Kita akan kembali berbincang-bincang, berdiskusi sebentar lagi. Untuk itu para pemirsa jangan kemana-mana karena banyak materi atau ide-ide yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Untuk itu, jika para pemirsa yang sudah hadir bersama-sama dengan kami sepanjang acara ini memiliki pertanyaan terkait pembahasan yang tentunya sangat menarik, bisa langsung menulis pertanyaan-pertanyaan pemirsa di kolom komentar sosial media Hope Channel Indonesia yang terdapat dari YouTube, Facebook, ataupun Instagram, dan juga call center Hope Channel Indonesia, di mana para kru Hope Channel Indonesia tentunya akan membantu menyalurkan pertanyaan-pertanyaan pemirsa kepada para narasumber untuk malam hari ini. Baik, sebelum kita memasuki pembahasan dan diskusi, mari kita sama-sama saksikan video profil mengenai narasumber praktisi dan juga tentang topik yang akan kita bahas pada malam hari ini. Nama saya Steffi Wawiling, alamat Desa Bungelet, Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Keseharian saya sebagai peternak ikan nila yang berada di Danau Tondano. Semoga usaha saya ini sebagai peternak ikan nila boleh berhasil ke depannya untuk jadi contoh bagi pemirsa yang mau melakukan usaha yang sama yang seperti yang saya lakukan pada saat ini. Terima kasih.
Sungguh luar biasa dari video yang sudah kita saksikan bersama-sama. Untuk itu saya akan langsung saja mengundang Bapak Stevi Wuling untuk berdiskusi bersama sobat kita pada malam hari ini. Di mana Bapak Stevi, saya sendiri memiliki beberapa pertanyaan untuk kita diskusikan. Untuk pertama, saya mau bertanya, kira-kira sejak kapan Bapak memulai budidaya ikan nila? Dan kenapa memilih ikan nila secara spesifik? Baik, terima kasih. Sama-sama. Kurang 20 tahun. Wah. Baik, kira-kira kenapa memilih ikan nila, Pak Stevi? Kenapa tidak ikan lainnya? Baik, terima kasih Bapak Stevi untuk jawabannya. Berikutnya saya ingin bertanya, kira-kira bagaimana proses awal Bapak membudidayakan ikan nila? Sorry, Pak Stevi, mungkin suaranya agak kurang jelas dari kami. Sulit mendengar suara Bapak sendiri. Masih belum terdengar, Bapak? Sorry, masih belum terdengar. Mungkin Bapak boleh memperbaiki dulu mic-nya. Kita coba kepada narasumber lainnya dulu. Oke, untuk itu saya mau bertanya kepada Bapak Daniel terlebih dahulu. Kira-kira dari Bapak Daniel sendiri atau mungkin narasumber lainnya boleh menjawab juga setelah Bapak Daniel, bagaimana sistem manajemen lingkungan yang baik yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dalam peternakan ikan nila? Baik, terima kasih. Jadi topik pembicaraan kita kali ini adalah bagaimana membudidayakan ikan nila di danau, khususnya Danau Tondano. Ya, ini adalah danau vulkanik, ya, tektonik, ya, tektonik. Jadi ada cekungan air, kemudian digunakan dalam hal ini oleh masyarakat dan khususnya Pak Steve Wuling. Ya. Nah, tentu setiap ada kegiatan di suatu tempat akan ada dampak lingkungannya. Dan dalam hal ini, dalam pemeliharaan ikan, ya ini ikan yang kita sebut dengan kita intensifikasi. Jadi ikannya dalam jumlah banyak kita tempatkan dalam jaring, ya, jaring yang kalau kita lihat di latar belakang Pak Stevie ini ada bambu atau apa tiangnya ditancap, kemudian diikatkan di bambunya, ya, dan kemudian ikannya di situ. Tentu pemberian pakan, ya, pemberian pakan akan lebih banyak, ya, karena ikannya banyak di dalam satu petakan jaringnya itu. Nah, yang sering terjadi adalah kalau makanan ini tidak habis dimakan oleh ikannya, ya, tidak habis dimakan oleh ikan, maka akan ada limbah yang mungkin sebagian
terbenam ke dalam dasar ya, dan ini akan membusuk. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ikan sebagai makhluk hidup dalam beraktivitas, maka dia akan mengeluarkan kotoran, ya, baik itu amonia ataupun zat-zat lain, ya, sehingga ini akan mencemar. Tetapi dengan teknologi tentunya ya, teknologi ini dapat diatur. Contoh ya, dalam memberi pakan tidak usah dikasih pakan maksimum. Ya artinya kadang-kadang kita memberi pakan itu sampai ikannya tidak mau berhenti makan baru kita berhenti. Dan memang dari beberapa literatur dianjurkan kalau untuk memberi pakan ikan khususnya dalam keramba di danau ataupun air-air genangan lainnya itu tidak usah sampai maksimum. Kenapa? Karena itu dikhawatirkan ada pakan yang tidak habis dimakan. Yang kedua adalah pakan yang kalau bisa ya, kalau bisa dia bisa terapung begitu ya, terapung sehingga dia tenggelam sehingga ada kemungkinan dimakan kembali oleh ikan ya. Dan di danau, kalau di danau biasanya pergerakan airnya itu oleh adanya angin gunung ya, angin gunung dan angin danau itu ada aliran, ada ombak, maka akan ada pergerakan air. Nah, ini memang kita harapkan. Kalau ada pergerakan air, maka tadi air-air ini akan diaduk oleh angin sehingga terjadi proses yang kita sebut dengan oksigenisasi, ya, oksigenisasi. Jadi kalau ada ombak atau apa ya, hanya saja ini perlu diatur oleh pemerintah tentunya ya, diatur oleh pemerintah sedemikian rupa jumlah tempat budidaya ini masih dapat dikategorikan aman untuk lingkungan danau, gitu. Bukan hanya untuk kegiatan budidaya perikanan, tetapi juga untuk kegiatan-kegiatan lainnya, misalnya kegiatan pariwisata, ya, atau kegiatan lain yang tidak mencemari lingkungan. Ya, tentu ada perimbangan, ya, ada perimbangan dalam hal ini. Yang berikutnya tentu dalam memelihara ikan ini perlu dilakukan sedemikian rupa ya, agar dapat menguntungkan tentunya ya, bukan hanya kita menanam ya, tapi perlu juga ada hitung-hitungannya ya, hitung-hitungannya nanti mungkin Pak John Lee lebih ini dengan cash flow dan sebagainya ya, sehingga bisa lebih menguntungkan dari sisi ekonomi dan juga memberi penghidupan bagi peternak ikan seperti Pak Steve. Untuk sementara itu dulu, Yelin. Makasih. Terima kasih Pak Daniel untuk jawabannya. Mungkin Bapak Lutfi ingin menambahkan bila ada? Apakah ada tambahan dari Bapak Lutfi sendiri? Ini menggunakan budidaya. Ini pengembangan teknik budidaya yang asalnya itu adalah pen culture. Jadi dia menggunakan tiang-tiang untuk untuk diikatkan, nanti kerambanya diikatkan di tiang-tiang itu ya. Kenapa saya lihat Pak Step ini menggunakan ini karena mungkin dari lokasi ya, lokasi Danau Tondano ini mungkin dia memiliki perairan yang agak ada berlumpur yang cukup dalam. Ya, di situ mungkin eh, karena ada lumpur itu, maka Pak Step itu berusaha untuk menggunakan eh, bambu untuk ditancapkan dengan ketinggian pada keramba itu dengan ukuran tertentu sehingga keramba ini tidak mudah untuk bergerak. Jadi kenapa tidak menggunakan keramba jaring apung yang menggunakan drum plastik atau drum ini karena dia ada lumpur di situ dan ada pergerakan massa air, jadi sulit untuk eh, s- apa pada saat dia berada di atas permukaan itu sulit untuk tenang ya. Pada saat mungkin ada orang juga yang beraktivitas di keramba itu akan sulit. Nah, kemudian eh, itu dengan adanya lumpur ini juga merupakan tantangan eh, pemirsa. Jadi Pak Step ini tadi sudah terlihat di layar itu bahwa
ada beberapa kurungan-kurungan yang diikatkan di bambu-bambu yang ditancapkan itu. Nah, kemudian Ini itu aja ya. juga untuk berfungsi untuk menghalau pergerakan daripada eh, eceng gondok. Jadi eceng gondok di sana itu kemungkinan bisa menabrak keramba sehingga merusak. Seperti itu. Jadi itu juga yang mengakibatkan kenapa Pak Step ini menggunakan keramba yang dimodifikasi dengan pen culture itu. Seperti itu. Saya kira itu dulu, Mbak. Terima kasih. Terima kasih Pak Lutfi untuk jawabannya. Saat ini saya ingin bertanya kepada Bapak Joni, apakah sudah hadir bersama-sama dengan kami? Ada. Selamat Baik. malam. Selamat malam Pak. Saya ingin bertanya mengenai faktor ekonomi nih Pak. Jadi kira-kira apa yang perlu kita pertimbangkan dalam menghitung biaya produksi dan menentukan harga jual ikan nila yang kompetitif? Karena tentu untuk berkompetisi pasti kita harus menentukan nilai uang yang cukup bisa dipakai oleh orang-orang sekitar ya. Ya, baik. Terima kasih. Jadi sebetulnya menghitung bisnis apa saja ya, termasuk yang sedang diusahakan oleh Pak Stef ini menarik ya, menarik. Kenapa? Karena memang ikan ini kan komoditas strategis. Kenapa? Karena sumber gizi utama masyarakat, terutama di Indonesia. Dan ikan itu memberi sumbangan terbesar bagi pemenuhan gizi masyarakat yang kalau di Indonesia jumlahnya 277 juta, ini tidak mudah ya. Oleh karena itu dengan munculnya berbagai jenis ikan budidaya air tawar termasuk ikan nila yang sedang diusahakan oleh Pak Stef ini saya kira sangat-sangat bagus ya untuk pemenuhan gizi masyarakat lokal yang ada di sekitar Danau Tondano dan bahkan secara umum di Sulawesi Utara. Nah, berbicara menyangkut nilai ekonomi, saya kira ada 3 aspek yang harus dilihat. Pertama, aspek bibit ya atau benih ikan itu harus betul-betul benih ikan yang baik, kemudian yang sudah diseleksi sedemikian rupa sehingga bisa optimal ketika dia berproduksi. Produksi yang dimaksud baik peningkatan bobot badan maupun pada waktu dia bereproduksi untuk mendapatkan anakan atau benur atau benih yang nanti akan diperbanyak. Kemudian yang kedua yang tidak kalah penting adalah pakan ya. Pakan ini kurang lebih sekitar 70-80% dari biaya produksi itu habis di pakan. Oleh karena itu pakan ini harus dihitung sedemikian rupa sehingga apa yang dikomentari Prof. Daniel tadi saya kira benar ya. Jadi harus berhitung secermat mungkin sehingga tidak terjadi kelebihan pemberian pakan yang pada akhirnya mubazir. Tapi juga jangan sampai berkekurangan sehingga memperlambat peningkatan bobot badan. Lalu aspek yang terakhir adalah manajemen atau tata laksana, termasuk di dalamnya adalah tata laksana pembuatan keramba, bambu yang ditancap, kemudian jaring yang dipasang, ini harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengalami kerusakan dalam waktu yang singkat. Di Danau Tondano setahu saya memang pergerakan eceng gondok sangat kuat, sehingga kalau dia dalam tumpukan yang sangat banyak, bisa saja keramba itu bisa ditabrak oleh gerakan eceng gondok. Kemudian oleh karena itu memang kalau kita hitung-hitung bambu yang ditancapkan, bambu yang dipagar keliling, dan berbagai alat yang lain yang diperlukan ini harus dihitung sedemikian rupa per itemnya ya. Jadi biaya misalnya biaya bambu itu kalau bambu ukuran katakanlah 8 meter itu satu ujungnya itu berapa harus dihitung ya. Kemudian jalah juga harus dihitung ya. Kemudian tenaga kerja yang mengerjakan keramba itu dan tenaga kerja yang mengurus setiap hari memberi makan pada ikan itu harus dihitung. Jadi memang kecermatan dalam menghitung setiap item biaya itu akan sangat menentukan efisiensi usaha. Lalu yang berikut
Kalau ikan nila ini dia memiliki kompetitif dengan jenis ikan yang lain, katakanlah mujair, ikan mas yang ada di Sulawesi Utara, kemudian tingkat preferensinya masyarakat terhadap ikan nila itu tinggi, saya kira ini sebuah keputusan yang sangat baik bagi Pak Stef untuk bisa mengembangkan ikan nila dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, ketika sudah dibudidaya dalam jumlah yang banyak, ya harus bisa menghitung kira-kira nilai jualnya seperti apa. Nah, nilai jual ini tentu harus lebih besar dari komponen-komponen biaya yang sudah disusun oleh Pastef. Sehingga kita bisa mendapatkan margin atau laba yang berarti ya, sehingga usaha ini kita bisa rekomendasikan kepada para pemirsa dan nelayan yang lain bahwa ini usaha adalah usaha yang visible, usaha yang masuk akal, usaha yang layak untuk bisa diadopsi, bisa diuji coba, sehingga bisa di apa namanya di apa namanya dilakukan oleh orang banyak. Nah, memang usaha seperti ini kan terutama di sekitar danau, bukan hanya di Danau Tondano, tapi di danau-danau yang lain yang ada di Indonesia, usaha keramba itu kan banyak sekali. Hanya jenis ikannya yang berbeda-beda. Dan walaupun jenis ikannya sangat berbeda, tapi tiga aspek yang sudah diungkapkan tadi itu menjadi sangat penting. Jadi pertama pemilihan benih yang baik, kemudian pemberian pakan yang tepat, dan juga tata laksana apa namanya keramba itu harus apa namanya dihitung secara cermat sehingga komponen-komponen biaya itu tidak harus lebih besar dari harga jual. Nah, kalau itu sudah bisa kita buat, maka kita bisa menyusun apa yang dikatakan Prof. Daniel tadi, cash flow yang sehat, cash flow yang masuk akal, sehingga kita bisa tentukan berapa besar profit atau laba yang kita bisa peroleh, maka dengan cara demikian usaha ini akan bisa berlanjut dalam jangka panjang. Kenapa? Karena cash flow-nya itu sebetulnya salah satu tujuannya adalah memastikan kepada pengusaha bahwa bisnis yang sedang dijalankan itu tidak akan pernah kehilangan atau kehabisan uang. Kita bisa membaca lewat cash flow. Demikian untuk sementara. Baik, terima kasih Pak Joni untuk jawabannya. Sangat-sangat membantu. Untuk itu saya mau kembali mengundang Bapak Stefi. Apakah sudah hadir bersama-sama dengan kami? Baik, boleh dites suaranya Pak? Halo, iya. Baik, puji Tuhan, sudah baik. Oke Pak, saya ingin kembali bertanya pertanyaan yang sebelumnya tadi sempat terganggu ya. Kira-kira Bapak boleh sharing pengalaman Bapak dan juga apa yang sudah Bapak lakukan selama proses membudidaya ikan nila? Baik, terima kasih. Sama-sama. Ya, pertama awalnya karena di daerah kita di sini sebagian besar adalah pengusaha jaring ikan nila ya. Karena di daerah kita memang orang-orang yang mau berusaha kebanyakan ya dalam bidang perikanan ini. Ada juga macam-macam di sini, ada usaha-usaha, tapi memang yang paling menjanjikan memang untuk ini, budidaya ini. Tapi ini juga ya membutuhkan modal ya, karena untuk awalnya kita harus beli semua. Halo, Ya, ya iya bisa. Bapak. Bisa terdengar? Ya, Masih terdengar. oke ya. Jadi untuk eh, awalnya kita mulai ini membutuhkan biaya yang sangat besar ya, modal yang jadi untuk memulainya kita harus sudah punya modal usaha ini untuk mengembangkan akan usaha ini. Jadi banyak juga tantangan-tantangan yang telah dilewati. Contoh-contoh ya itu ada musibah-musibah karena eceng gondok. Ada juga apa ya kalau tidak dijaga dengan baik, ada di sini juga ada pencuri yang mau ganggu ambil usaha kita. Jadi ada banyak-banyak macam yang dihadapi. Namun itu tidak apa ya membuat motivasi kita untuk tetap berusaha. Karena kalau di sini memang itu yang harus dilakukan, tidak ada usaha yang lain tapi ya untuk
mau fokus untuk mau kita lebih maju, mungkin pengalaman saya tekun di dalam bidang usaha ini. Baik, terima kasih Pak Stevi. Oke, baik, Ya, terima kasih untuk jawabannya. Ya. Untuk itu saya juga ingin bertanya, tadi kita sudah melihat bagaimana Bapak sudah membangun penangkaran. Kira-kira membutuhkan budget atau biaya berapa saat Bapak membangun penangkaran untuk budidaya ikan nila ini? Ya, dulunya waktu lalu kan kita belum tahu membudidayakan akan penangkaran ini. Kita waktu lalu mau mulai kita harus beli bibit ya, beli dari daerah lain yang bibitnya berasal dari kolam yang mengalir. Nah, di situ kami pelajari bahwa ketika ikan dari kolam masuk ke danau, dia angka kematiannya banyak karena mungkin tidak cocok dengan air yang sama dengan air yang di danau. Air yang di kolam beda ya. Jadi pertumbuhan ikan setelah dibawa bibitnya sekitar 50% yang meninggal ya, yang mati. Nah, di situ kami dengan teman-teman yang lain, bagaimana ya? Kita ini mungkin kita harus coba dengan kita ambil induk yang sudah jadi di danau ini, kita mungkin kembangkan akan induk ini, baru kita lihat. Nah, setelah kami melakukan pembibitan dengan menggunakan akan ikan yang lokal ya, yang kejadiannya di danau. Nah, di situ kami lihat bahwa ikan yang kejadian di danau itu angka kematiannya sangat rendah karena mungkin sudah beradaptasi dengan lingkungan atau air yang ada di danau. Makanya untuk sekarang kita sudah tidak lagi membeli bibit dari luar atau dari kolam air, kita sudah produksi akan bibit sendiri. Jadi sampai berkembang akan pembibitan ini kita sudah bisa mengurangi akan pengeluaran ya atau budget yang kita sediakan untuk beli bibit, kita sudah tidak hitung lagi sekarang karena kita sudah sudah dengan pengalaman, kita sudah bisa mengembangkan akan usaha ini, kita sudah bisa bikin pembibitan sendiri, kita pilih indukan sesuai dengan besarnya kolam. Jadi biasa kita kalau satu kolam kita tebar 80 ekor ya, 80 ekor. 60 ekor untuk betina, 20 ekor untuk jantan. Jadi perbandingannya sesuai dengan pengalaman saja ini ya. 1:3. 1 ekor jantan baru 3 ekor betina. Nah, selama 3 minggu atau 21 hari kita angkat induknya, baru kita, sudah menghasilkan larva. Nah, setelah berkembang lagi selama kurang lebih 3 minggu atau paling lama 1 bulan, larva itu sudah kita pindahkan tempatnya. Jadi agak bertahap ya, dari larva sama sudah bibit yang agak kecil sampai di pendagingan. Jadi mungkin membutuhkan 3 bulan atau 4 bulan dari larva baru dia masuk di pendagingan. Jadi lama juga kan sampai masa panen. Kalau di daerah kita ada butuh 7 atau 8 bulan dari larva baru kita panen. Jadi biasanya di daerah kita 4 bulan kita tebar di kolam pendagingan, kurang lebih 4 bulan sampai 4,5 bulan baru dipanen, baru menghasilkan. Tapi ya penghasilannya cukup besar, lumayan. Tapi ada yang biaya-biaya itu yang kita bayar tenaga untuk memberi makan,
Ada juga kalau kita pakai bambu, pengalaman yang tadi yang terjadi, ombaknya gede tadi. Makanya sudah malam baru sampai rumah. Karena itu eceng gondok di kita memang sangat mengganggu. Kalau dikumpulkan mungkin sebesar apa ya, airport, landasan apa maksud kami, iya, tempat apa, airport ya, lapangan airport. Kalau dia menyatu, karena kalau angin yang sangat seperti ini kan angin utara, jadi gelombangnya besar karena kita di daerah utara, kalau di danau. Jadi eceng gondoknya sekarang eh, ada di daerah kita semua. Itu bambu yang baru saya ganti, patah lagi semua tadi. Yang pagar keliling patah. Untungnya kemarin saya sudah pindahkan ya yang induk sama apa bibitnya. Jadi sudah selamat. Kalau tidak tadi ya kerugian besar lagi. Soalnya ya kita sudah antisipasi tapi ini alam ya. Kita tidak bisa apa tidak bisa menahan alamnya. Jadi itu yang dihadapi kendala. Kalau pemasarannya kita sudah ada langganan. Tiap bulan saya produksi kurang lebih 3 ton ya, 3 ton daging. Sudah ada langganannya. Yang ada langganan yang lokal maupun yang di luar daerah. Misalnya ada langganan yang ikannya dibawa di Palu. Waktu lalu sempat ada yang diekspor ke Jepang sama Korea, tapi nggak bertahan lama karena mereka membutuhkan daging yang agak banyak, kurang lebih apa ya 10 sampai 20 ton. Kita harus rutin sediakan dalam waktu 2 minggu. Tapi kita nggak mampu untuk kisaran yang ini, makanya kami lepaskan karena terlalu besar ya. Kita di sini tidak mampu, cuman sekali tapi itu pun sudah gandeng dengan teman-teman. Kalau kita di sini hanya mampu yang sekarang dibawa di Palu sama Gorontalo. Jadi kita sediakan kalau buat saya yang di peternakan saya mampu 2 sampai 3 ton tiap bulan. Ya mungkin nanti lanjut lagi, nanti berkembang lagi ya. Kami serahkan. Baik, terima kasih Pak Stevi untuk jawabannya. Saat ini kita akan break sedikit, kita akan menyaksikan satu video mengenai budidaya ikan nila sebelum lanjut ke segmen berikutnya. Orang yang dipekerjakan untuk memelihara, menjaga dan merawat akan peternakan di sini. Dan ini adalah ikan nila yang sudah berumur 3 bulan. Gak lama lagi akan dipanen. Ini ikannya sudah agak besar. Pakan yang ikan yang sudah umur 3 bulan yaitu PI Super Men 3 yang tenggelam dalam bentuk pelet. Ini dia. Jadi di kolam 4 ini sama yang di depan sana, sama ikannya sudah umur 3 bulan. Jadi kalau airnya bagus tinggal 1 bulan atau setidaknya sampai 1,5 bulan. Jadi ikan yang dipanen umur 4 bulan sampai 4,5 bulan. Yang ini 2 bulan memasuki bulan ketiga, makanya sudah pakannya sudah mulai diganti dengan yang tenggelam. Tadinya ini pakai pakan yang SPLA Men 2 yang terapung, yang peletnya mengapung di permukaan air. Kalau ini baru diganti karena sudah dikasih pelajar untuk makan yang tenggelam karena sudah memasuki bulan ketiga. Kalau yang ini sudah 3 bulan pas, sudah masuki bulan keempat. Jadi kalau sudah mau dekat panen 1 bulan atau 1,5 bulan
sudah ada yang mati ya, ikannya sudah ada yang mati karena sudah agak besar. Beda sama yang ukuran masih kecil, jarang mati ikannya. Memang demikian yang terjadi, pengalaman saya begitu. Kalau sudah dekat panen, sudah mulai ada yang mati. Kalau yang ini masih makanannya masih pakai yang 2 mili apung. Karena ikan ini masih kecil, ini masih 1,5 bulan. Ini masih sama. Ini adalah bibit untuk dipersiapkan, untuk dipindahkan di kolam ya, untuk pendagingan. Inilah bibit yang sudah siap dilepaskan di kolam pendagingan. Dan untuk yang bibit ini masih diberi makanan apung N1. Itu ada yang hijau-hijau sana, itu tempat induk pembibitan. Jadi setelah melalui proses pembibitannya, kita tebar 80 induk, terdiri dari 20 jantan dan 60 betina. Setelah 3 minggu kita kasih di yang hijau itu, kita angkat induknya lalu pindahkan lagi. Baru kita tunggu larvanya, dia berkembang. Setelah 6 minggu sampai 2 bulan kita pindahkan di sini. Jadi memang prosesnya agak memakan waktu. Dari larva sekitar 3 minggu di sana, baru dipindahkan induknya, diangkat, baru tunggu lagi 3 minggu dipindahkan di sini sampai kurang lebih 2 bulan. Saring yang karena perkembangannya kan ada yang cepat berkembang, cepat yang besar, jadi kita pakai saringan. Nah, ini disaring dari sini, saringan dipindahkan sini. Baru selama sebulan yang ini kita pindahkan di sini. Nah, ini mereka. Yang ini dari larva kurang lebih 3,5 bulan sampai 4 bulan baru masuk di pendagingan. Yang ini jalur yang ini sama. Ini adalah pakan yang kita pakai, mereknya PI-Sub. Ini diproduksi di Jawa Timur ya. Beratnya 50 kg. Jadi kalau jenis yang ini, yang pakan pelet, ini tenggelam. Ini tenggelam yang 3 mili buat yang umur ikan nila yang sudah 3 bulan. Jadi kalau sudah mau panen 1 bulan atau 1,5 bulan dikasih ini. Kalau ini yang karung beda, ini beda sama yang tadi. Ini untuk ikan yang umur 2 bulan sampai 3 bulan. Ini yang apung. Jadi dia mengapung di atas air. Kalau yang tadi dia tenggelam. Ini yang 3 mili apung. Selanjutnya ini yang 2 mili ya. 2 mili. Jadi umur 1 bulan sampai 2 bulan. Baik, kembali lagi dalam program Kamu Bisa, Karya Mulia Bisnis Luar Biasa dengan saya Gilin Tumangkeng. Kembali kita akan berdiskusi kembali dengan para narasumber, di mana saat ini saya ingin bertanya kepada Bapak Daniel mengenai satu pertanyaan yang sungguh menarik. Di mana pertanyaan ini sebenarnya sangat membantu untuk para pemirsa yang mungkin mau membudidayakan ikan nila. Untuk itu Bapak Daniel, saya ingin bertanya pertanyaan ini, kira-kira faktor apa saja atau faktor-faktor kunci apa yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan desain kolam untuk budidaya ikan nila? Oh, baik, Jilin. Jadi ikan adalah makhluk hidup yang memerlukan ruangan. Ya, dia perlu luasan untuk dia bergerak. Jadi kalau kita mempunyai jaring keramba jaring seperti Pak Steve ini, perlu dihitung dengan baik ya, berapa banyak ikan per kerambanya ya, karena mesti dipikirkan, karena nanti ikan ini perlu, selain dia perlu bergerak, dia juga perlu oksigen ya, perlu arus ya. Makanya di danau, kalau danaunya ada arus itu lebih baik. Karena apa? Karena tadi ada pergerakan ya, sehingga kotoran-kotoran bisa terbawa, ikannya tidak keracunan. Dan yang paling penting tadi kalau nggak salah, perlu 1 ekor itu perlu ruangan sekitar 0,3 sampai 0,4 meter kubik gitu ya. Nah itu
Itu kalau airnya tenang. Kalau airnya bergerak, itu mungkin bisa lebih lebih kecil lagi ya, mungkin sekitar 0,2 meter kubik per ekor ya. Itu kalau sudah mulai tadi yang ukuran tiga bulan kata Pak Steve tadi ya. Nah, makanya tadi Pak Steve mengatakan kalau sudah hampir 4 bulan sudah mulai ada yang mati. Kenapa? Karena dia sudah, bahasa Inggrisnya overpopulated gitu ya, sudah kebanyakan dalam satu kandangnya. Jadi dia tidak punya ruang yang baik. Jadi mungkin Pak Steve mungkin dia sudah Pak Steve juga mungkin umur 3 bulan yang besar-besar sudah mulai ditangkapi mungkin ya, supaya karena kan tadi besarnya itu nggak bisa seragam ya, apalagi tadi pembibitannya Pak Steve menggunakan pembibitan sendiri. Nah mungkin nanti Pak Lutfi bisa menambahkan bahwa pemijahan ikan itu bisa juga khususnya ya, khususnya untuk ikan konsumsi seperti ini, itu ada teknologi yang kita sebut dengan asexing ya. Asexing jadi si ikan ini pada waktu masih eh, kecil sekali ya, masih masih berbentuk eh, embrio itu ya, masih berbentuk embrio masih kecil itu ada teknologi yang dikasih obat sehingga si ikan-ikan betinanya eh, menjadi seperti laki gitu ya. Jadi seperti laki sehingga dia makan lebih cepat, lebih kuat, dia bertumbuh lebih cepat dan lebih seragam besarnya ya. Sehingga nanti mungkin kalau itu diterapkan bisa panen lebih awal gitu ya. Bisa panen lebih awal ya, sehingga istilahnya Pak John Lee turnover dari keuangannya ini apa, rate of return, laju pengembalian modalnya bisa jadi lebih lebih cepat ya. Dan itu yang dilakukan di tempat lain ya. Kan Pak Steve ini masih masuk skala UMKM ya. Tapi kalau orang industri dia sudah menghitung seperti itu. Tapi kalau untuk skala UMKM mungkin Pak Steve nanti bisa berhubungan dengan Pak Lutfi secara pribadi bagaimana caranya ya, karena itu bidangnya Pak Lutfi. Tapi yang saya tahu dan sudah pernah lihat ya seperti itu. Jadi bibitnya itu memang memang tadi sudah singgung oleh Pak John Lee, bibit itu merupakan hal penting. Sehingga nanti besarnya bisa sama ya, dan dia akan lebih cepat overpopulated nantinya ya. Jadi lebih cepat dipanen ya. Karena ini. Dan juga saya tidak tahu di Manado atau Sulawesi Utara, tapi kalau di tempat kami di sini banyak yang kita sebut dengan pecel lele atau apa begitu, warung-warung makan, mereka maunya 1,8 kilo gitu dipanen. Jadi masih kecil sebetulnya ya. Masih kecil, kenapa? Karena banyak konsumen-konsumen yang ekonomi bawah, itu kan mereka makannya dengan ikan satu piring 10-12 ribu paling mahal, bahkan ada yang 8 ribu ya. Dan itu kalau pakai ikan nila bisa 12 ribu, bahkan sampai 15 ribu bergantung besarnya nila. Makanya kalau yang jualan, dia mau sekilo, maksimum 1,6 kilo begitu ya. Jadi, tapi pada umumnya mereka maunya 1,8 kilo supaya bisa masuk di angka tadi jualan makanan itu sekitar 10 ke 12 ribu ya untuk makan lauknya. Jadi itu juga mungkin perlu saya nggak tahu di Sulawesi Utara apakah ada warung-warung seperti itu, tapi di tempat-tempat lain yang seperti itu. Kalau kecuali rumah tangga ya, kalau rumah tangga pada umumnya menginginkan ikannya lebih besar karena supaya dagingnya kelihatannya lebih banyak ya. Kalau saya yang beli ikan nila di pasar, saya biasanya beli ikan sekilo dua, maksimum tiga. Kenapa? Karena ikan ini kan kepalanya sudah lumayan beratnya ya. Jadi dan itu tidak dikonsumsi begitu ya. Kecuali pipi ikannya, tapi kalau pipi ikan nila tidak begitu enak begitu ya. Jadi kita maunya daging, tapi kalau bagi orang yang jualan warung nasi di pinggir jalan dan sebagainya, itu mereka mau ikannya yang lebih kecil. Jadi itu segmen pasarnya beda ya. Jadi kalau kita membuat apa namanya, memelihara ikan seperti Pak Steve mungkin sudah lebih berpengalaman karena di langganannya ada yang sudah dari luar kota, ada langganan luar kota maunya ikannya sekilo berapa, ada tadi sekilo 5, ya itu beda-beda customernya. Jadi Pak Steve ini sudah tahu ya, nanti tanggal sekian datang, oh ini yang minta yang sekilo 5 ini.
Nanti ada yang datang, oh sekilo 8. Ini nanti dia akan jual kepada warung-warung pinggir jalan gitu ya, yang murah meriah ya. Jadi itu sudah, itu yang perlu diperhatikan kalau kita memelihara ikan ini, kita sudah tahu segmen pasar kita mana, jadi kita sudah menyiapkan gitu ya, sehingga kita bisa lebih hemat pakan ya, dan juga bisa lebih cepat uangnya kembali atau omsetnya bisa berjalan lebih cepat. Demikian, Galin. Terima kasih Pak Daniel untuk jawabannya. Saat ini saya ingin bertanya kepada Pak Lutfi, mungkin bisa menambahkan sedikit dan juga ingin bertanya, kira-kira cara mengolah kualitas air yang baik bagaimana supaya dalam membudidaya ikan nila tidak akan terjadi penyakit-penyakit pada ikan nila yang di budidaya. Oke. Baik, terima kasih. Mungkin saya ini bisa menambahkan ya tadi terkait yang disampaikan oleh Prof. Daniel. Itu benar ya. Karena saya lihat dari Pak Step ini kan memang praktisi yang sudah begitu berpengalaman di budidaya ikan nila di keramba ya, di keramba tancap ini. Mungkin masukan dari saya ya terkait dengan betul tadi yang reproduksi untuk pembenihan, khusus pembenihan itu penting ya karena tadi Pak Step itu kan sudah bagus sekali, sudah integrate ya, artinya menggunakan tidak mengambil benih ya, benih dari luar, tapi sudah memberdayakan atau memaksimalkan potensi yang ada di kolamnya itu sehingga melakukan pembenihan sendiri ya. Namun mungkin yang menjadi saran saya adalah penggunaan induk ya, karena mungkin saya lihat Pak Step ini menggunakan induk dari tidak mungkin menseleksi induk ya. Jadi itu baik jantan dan betinanya baiknya itu diseleksi ya. Tidak perlu jangan menggunakan induk yang istilahnya satu keturunan sama. Jadi bagusnya itu ada strain persilangan dari induk yang lain ya. Jadi jangan satu keturunan. Ya itu bisa memperbaiki genetik ya, genetik atau keturunan ikan atau benih nanti yang dihasilkan. Jadi seperti itu. Bila perlu, kalau sudah merasa mungkin 2-3 tahun itu harus diganti. Jadi harus didatangkan dari tempat lain atau dari balai-balai yang ada di seputaran Danau Tondano kan ada ya, balai budidaya air tawar yang menyiapkan induk-induk yang eh, memiliki keunggulan ya. Jadi mungkin ada strain-strain baru yang lagi dikembangkan oleh pemerintah yang sudah diadopsi oleh balai-balai itu bisa digunakan. Ya, tadi diadaptasikan ya. Jadi betul kenapa ikan itu kadangkala dia banyak yang mati karena memang tadi karena proses adaptasi ikan itu penting ya. Jadi pada saat ikan datang itu kita harus sesuaikan ikan yang dari tempat asalnya ke tempat yang baru itu perlu adaptasi baik itu pH, suhu ya. Kemudian kalau di Danau Tondano kan tidak tidak ada sanitas ya. Jadi yang perlu adalah pH-nya ya. Kita harus perhatikan itu. Ini yang termasuk dari tadi pertanyaan dari Mbak pembawa acara terkait dengan kualitas air itu perlu dijaga. Namun ada yang bisa saya berikan masukan ya terkait budidaya ikan nila ini agak khusus ya, agak menarik ya. Bahwa ikan nila itu kalau secara biologinya itu dia eh, ikan nila ini yang lebih besar itu adalah ukuran jantan. Tadi Prof. Daniel sudah sempat menyinggung itu. Jadi yang dipelihara itu bagusnya yang jantan. Makanya eh, pada saat pembenihan ya, pada saat kita membenihkan ikan ya, mengawinkan ikan istilahnya, itu harus kita perhatikan nanti berapa persen yang jantannya yang bisa berhasil menjadi jantan. Ini ada satu metode juga yang bisa dikembangkan. Kemarin saya sempat ke Filipina ya, karena dekat dari Indonesia itu mereka itu satu negara yang mengembangkan ikan nila ya. Betul-betul mereka pemerintahnya itu konsen dengan pengembangan budidaya ikan nila. Di sana mereka eh, ya sama juga di Indonesia juga sudah mengembangkan dengan itu tadi namanya istilahnya adalah jantanisasi, maskulinisasi. Jadi kita hanya menyiapkan benih untuk pembesaran atau pendagingan yang dibilang istilahnya Pak Step itu adalah dengan em, em, memelihara benih yang jantan. Tapi kalaupun ada betina itu tadi kita proses apa monoseks ya istilahnya ada beberapa bahan-bahan
baik itu sintetik ya kimia maupun ada yang alami. Ya ini yang di tempat saya belajar di IPB ini ada beberapa bahan-bahan fitokimia ya, fitobiotik yang nanti akan dikembangkan, nanti akan dirilis oleh IPB itu untuk bisa digunakan oleh masyarakat yang istilahnya karena untuk metil testosteron itu kan harganya begitu mahal dan selain mahal juga agak sulit diperoleh ya. Jadi kalau di Filipina itu mereka mengembangkan benih itu sudah menggunakan MT dengan dosis dan takaran tertentu yang aman ya istilahnya karena bahan namanya bahan sintetik juga ada 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 kekurangan ya, ada kekurangannya juga. Jadi perlu diatur penggunaannya atau mekanisme regulasi penggunaannya itu sebaik mungkin oleh pemerintah ya. Karena ada residu yang bisa ditimbulkan. Nah, oleh karena itu mereka juga memang menggunakan tapi dalam takaran yang terbatas ya untuk menghasilkan eh, satu seks saja jadi jantan ya walaupun sebenarnya dia betina tapi sudah secara morfologi sudah di, di, dimanipulasi untuk eh, persis seperti jantan supaya pertumbuhannya itu bisa lebih cepat ya seperti itu. Jadi untuk bahan-bahan alam ya yang mungkin yang sudah dirilis ya itu banyak banyak yang bisa digunakan mungkin seperti pasak bumi, kemudian ada yang menggunakan yang sudah keluar jurnalnya itu ada yang menggunakan testis sapi dan segala macamnya, ada juga yang menggunakan bahan-bahan dari tumbuhan itu bisa digunakan juga. Tapi mungkin nanti kalau sudah dipublish baru kita bisa merilis itu dan mungkin masyarakat bisa menggunakan seperti itu. Tapi intinya adalah tadi ikan nila ini yang lebih cepat pertumbuhannya adalah yang berkelamin jantan. Jadi makanya pada saat pembenihan itu eh, dan usahakan pada saat pemeliharaan harus dipisah. Jadi jantan dan betinanya usahakan jangan jangan bersatu, jangan dipelihara dalam satu kolam. Contohnya di kerambanya Pak Steve ini kan airnya itu terbuka ya. Maksudnya walaupun dia dibatasi oleh keramba tapi sebenarnya intinya adalah perairan itu terbuka. Jadi ya itu juga yang bisa mengakibatkan proses terjadi perkawinan liar atau ayah jadi jantan dan betina karena airnya sama mungkin ada yang yang melepaskan spermanya bisa bisa saja yang betinanya itu ikut terpancing untuk dia bereproduksi sehingga pertumbuhannya itu atau energi yang dipakai tadi pemberian pakan yang maksimal tadi kok nggak berdampak pada pertumbuhannya yang tadi disampaikan Pak ini kurang lebih masa hidup siklus ikan itu hampir 8 bulan ya hampir 1 tahun dari anakan sampai dia panen itu jadi mungkin ini tadi tips-tips dari saya mungkin bisa perhatikan lagi di pembenihannya, mungkin penggunaan indukan yang mungkin kalau dia sudah masa akhirnya itu sudah sampai bisa diganti dari induk-induk dari tempat lain ya seperti itu. Kemudian ini juga eh, tadi yang sudah disampaikan Prof. Daniel juga carrying capacity-nya juga harus diperhatikan ya. Stocking density dan kepadatan benih yang dipakai itu harus diupayakan dilakukan sizing atau grading. Jadi pada saat ikan itu kalau dia sama akhirnya dia damai ya, dia damai kompetisi pakan, ruang, oksigen, terutama oksigen karena di ini tempatnya agak berlumpur, otomatis terjadi ombak, pergerakan massa air itu dari bawah, otomatis amonia akan naik ke permukaan sehingga bisa mengurangi kualitas air. Ya tadi eh, kualitas air ini bisa bisa kita bisa berdampak pada ikan itu apabila lumpur ini naik ya. Jadi amoniak itu juga naik ke permukaan sehingga oksigen itu berkurang. CO2 naik, maka ikan itu akan nampak megap-megap di permukaan. Itu salah satu khususnya pada saat malam hari ya. Malam hari kan memang kondisi oksigen itu rendah ditambah dengan kepadatan yang tidak diatur, maka dia memungkinkan untuk terjadi kematian ikan. Untung-untung mungkin tidak terjadi kematian secara massal karena biasanya juga kalau terjadi blooming atau lumpur itu naik ya, itu bisa mengakibatkan ikan itu semua mati dalam satu kawasan. Seperti itu yang harus perlu diperhatikan oleh teman-teman pembudidaya. Dan ini juga mungkin masukan dari saya karena Pak Step itu kan sudah ada berkelompok, ya mungkin bisa mungkin sudah ada ya Pak Step ada bikin pokdakan ya
kelompok pembudidaya ikan. Kalau istilahnya kalau kami di perikanan itu pembudidaya, bukan petani, bukan peternak, tapi pembudidaya sudah istilahnya sudah istilah bakunya ada pembudidaya seperti itu. Jadi mungkin itu saja Mbak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lutfi untuk jawabannya. Untuk itu kita akan break sedikit lagi, kita akan menyaksikan satu video singkat yaitu UIKB atau Uji Ilmu Kamu Bisa. Nama saya Mizan ya. Perkenalkan, nama saya Brian. Nama saya Muhammad Rifat Prantayuda. Namaku Asma. Nama aku Afifah. Ikan cupang, ikan mujair, ikan koi, ikan paus, ikan hiu. Ikan tongkol, ikan bawal, ikan gabus, ikan tuna, ikan salmon. Ikan gurame. Ikan hiu. Ikan nila. Ikan bandeng. Ikan lele. Ikan mujair. Ikan tongkol. Ikan emas. Ikan pari. Ikan hiu. Ikan salmon, ikan tuna. Gurame ya? Ikan gurame. Ikan bandeng. Bandeng juga? Kayaknya ya, ikan gurame taunya doang sih. Ya, ikan... Ikan nila kurang tahu ya? Ya, kurang tahu. Ya, kayaknya itu aja deh. Itu buat ikan yang air tawar sih, ikan mujair bang. Ikan air tawar, ikan mujair, ikan koi, ikan cupang. Ikan apa ya? Ikan mujair kali. Itu kayak ikan bandeng nggak sih? Iya. Ikan... Kurang tahu ya? Boleh kasih clue-nya nggak? Hidupnya di air tawar. Tumal. Nila. Nila, ikan nila. Ikan mujair bang. Iya. Apa ya? Berarti salah satu ciri-cirinya tadi hidup di air Hidup tawar. di air tawar. Memiliki Sirip. Kurang tahu sih bang. Iya. Enggak tahu, kurang tahu sih kalau ciri khasnya. Iya. Ikan nila itu kayak hidup di hidup di air tawar ya. Hidup di air tawar, terus siripnya agak tak panjang atau lebar. Udah sih itu aja, sama buntutnya agak merah gitu. Di daerah yang berparit-parit gitu sih bang. Kolam di daratan gitu yang ya keramba kayak gitu. Di tambang. Terus ya kolam-kolam biasa bisa juga. Di sungai, di aliran. Udah sungai aja sih mas kayak. Iya, itu aja. di... Akuarium? Enggak ya? Iya. Terus Apa ya? Di empang mungkin. Saksikan Kamu bisa. Karya mulia. Bisnis luar biasa. Kembali lagi bersama dengan saya Gilin Tumangkeng dalam program Kamu Bisa, karya mulai bisnis luar biasa, di mana sungguh sangat disayangkan karena keterbatasan waktu kita sudah berada di penghujung acara. Untuk itu saya meminta kepada para narasumber untuk memberikan kalimat penutup untuk acara atau topik yang sudah kita bahas pada malam hari ini. Mungkin boleh mulai dari Bapak Stevi terlebih dahulu. Apakah sudah bersama kami? Mungkin suaranya belum dibuka. Masih mute. Halo. Ya, baik. Selamat malam, Pak. Silahkan. Ya, baik. Terima kasih Pak Lufti, Prof. Daniel, sama Pak Joni atas ilmu-ilmu yang telah dibagikan tadi. Dan saya sebagai peternak merasa
mendapat apa ya, ilmu-ilmu yang pastinya ada yang saya sudah terapkan dan ada yang belum saya terapkan, dan saya akan mencoba. Tadinya juga kami sudah mulai dengan apa ya, yang seperti tadi monoteksoteren ya, saya juga sudah sempat, tapi ada yang dari pakan melepas orang teknik mereka, mereka sering ke apa ya, tempat kami, tapi setelah mungkin ada kesibukan lain, mereka sudah tidak lagi, makanya kami sudah tidak lagi mendapat akan eh, bahan-bahan atau obat-obatan yang diperlukan dalam proses ini. Makanya kami sekarang untuk saat ini kami sudah mengembangkan lagi yang kami ambil dari apa ya, Surabaya, indukan dari Surabaya, dan sekarang kami kembangkan. Masa panennya sudah agak bagus, bisa mencapai 3 bulan. Sementara eh, pakan yang digunakan lebih hemat dengan yang tadi ya. Jadi nama ikannya sekarang kami beri nama apa ya? Ikan kekar yang terbaru sekarang. Baik. Jadi memang perkembangannya sudah lebih cepat masa pertumbuhannya, masa panen. Kita sudah banyak Prof sama Bapak ya, Bapak-bapak. Kita sudah nggak tahu sudah berapa macam ikan yang kita gunakan. Nah, sekarang yang terbaru namanya kekar. Nah, Baik, mungkin Pak. karena ya. Karena Ya, terima kasih. Ya, karena keterbatasan waktu mungkin saya harus cut terlebih dahulu. Untuk itu saya mau mendengar kata-kata penutupan terakhir dari Bapak Joni terlebih dahulu. Mungkin 1 kalimat saja. Ya, bisnis ikan nila itu sangat potensial untuk dikembangkan di daerah-daerah yang ada danaunya. Kemudian para peminat yang mau mencoba seperti Pak Stef, inilah kesempatan yang baik, karena kalau Pak Stef bisa, kamu juga pasti bisa. Baik, terima kasih Pak Joni. Kemudian kepada Bapak Daniel. Baik, terima kasih, Delin. Jadi kita sudah membahas tentang ikan nila beberapa kali, tetapi kali ini kita membicarakan apa yang ada di Danau Tondano. Jadi bagi para pemirsa, jika pemirsa mempunyai air, genangan air, ataupun bisa buat kolam sedikit, pasti bisa. Kalau Pak Steve bisa mengembangkan dan untung, maka kamu juga pasti bisa. Baik, terima kasih Pak Daniel. Dan terakhir kepada Bapak Lutfi. Baik, terima kasih. Mungkin saya mengucapkan semangat Pak Step, terus kembangkan budidaya ikan nila ini, kemudian bisa disampaikan ke teman-teman yang berminat untuk usaha budidaya ikan nila ini, jangan ragu bahwa di budidaya ikan nila ini punya potensi yang besar, sehingga bisa dikembangkan, dan jangan takut karena budidayanya sudah dipahami, sudah bisa dikembangkan seperti itu. Itu saja, Pak Step, semangat. Baik, terima kasih Pak Lutfi untuk semangatnya. Untuk itu, saya mau mengucapkan baik terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir bersama-sama kita pada malam hari ini, yaitu Bapak Steffi Wawiling, Bapak John Liwaran, Bapak Daniel Saputra, dan Bapak Lutfi Matar. Saya juga mau berterima kasih kepada para pemirsa yang sudah menyaksikan acara kita pada malam hari ini. Mohon maaf bila kami tidak sempat menjawab semua pertanyaannya, tapi bila para pemirsa memiliki pertanyaan yang lain, mungkin bisa kirimkan kepada sosial media Hope Channel Indonesia untuk kami bagikan kepada para narasumber sehingga mereka yang akan membantu menjawabnya. Untuk itu, jangan lewatkan tayangan Kamu Bisa, karya mulai bisnis luar biasa yang selalu ditayangkan pada hari Selasa pukul 19 sampai 8 waktu Indonesia Barat di Hope Channel Indonesia. Saya Gelin Tumangkeng beserta dengan seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini ingin mengucapkan selamat malam dan terima kasih. Tentunya semua bisa, kamu bisa. Karya mulai bisnis luar biasa.